Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, kompetensi dasar hari ini ada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Ada Dayu yang sedang mengamati ikan hias. Mari kita baca bersama-sama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dapat dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu yang rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan itu? Kita sekarang perhatikan peta pikiran atau mind map Dayu dan ikan hias. Dan kita jawab bersama-sama. Dayu dan ikan hias. Nah, sekarang ada pertanyaan, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, jawabannya adalah Dayu. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan, apa nama jenis ikan yang dipelihara, yaitu ikan maskoki. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya akuarium. Dan selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Yuk kita jawab. Ya, diberi makan setiap hari. Lalu kita beralih ke pertanyaan, kapan akuarium itu dibersihkan? Jawabannya seminggu sekali. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, mulut ikan-ikan yang terbuka dan menutup. Nah, anak-anak, selanjutnya pernapasan hewan. Ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, yang pertama kita bahas cacing tanah ya. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Oke. Ini contohnya. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakar berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya, pernapasan hewan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea tersebut disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, pernapasan hewan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab.
Insang terdapat tempat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutup mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terjadi dari 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Ekspirasi, mulut ikan membuka dan menutup. Insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Ekspirasi, yaitu mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Berikut ini adalah contoh gambar proses pernapasan pada ikan, yaitu inspirasi dan ekspirasi pada ikan. Kalian perhatikan dengan baik ya. Pernapasan hewan, selanjutnya amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, pernapasan hewan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Perhatikan gambar yang di bawah ya. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya akan ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, pernapasan hewan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba.
Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan ini tugas untuk hari ini. Kalian kerjakan dengan baik ya.